Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yani Aryani, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar di modul 1.4 diantaranya 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dan yang kelima adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah kurang lebih 2 bulan menjalankan pendidikan guru penggerak, kami telah melewati 4 modul, diantaranya modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di modul 1.1 kita memahami bahwa hakikatnya guru sebagai penuntun atau fasilitator murid-muridnya agar mencapai kemerdekaan, kebahagiaan, dan juga keselamatan. Merdeka di sini artinya murid memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri serta tidak terikat oleh paksaan atau tekanan dari luar. Selain itu, murid juga harus bertanggung jawab atas semua pilihan yang sudah diambil, jadi bukan merdeka yang tanpa batas. Oleh karena itu, guru harus senantiasa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar pendidikan selalu relevan dengan segala dinamika kehidupan. Di modul 1.2 kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 mempelajari bagaimana cara menyusun visi menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota, bukan fokus pada masalah apa yang terjadi. Tahapan yang digunakan yaitu bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bisa juga dilengkapi dengan tahapan atap yaitu awal atau aset, tantangan, aksi, dan pelajaran atau perubahan. Pada modul 1.4 kita mempelajari tentang budaya positif. Dimulai dengan mempelajari teori kontrol. Di bagian ini dijelaskan bahwa yang memegang kontrol atas seluruh sikap dan keputusan kita adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian kita belajar bahwa disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi intrinsik jangka panjang yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah, melainkan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya kita belajar tentang penyelesaian kasus menggunakan 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita cenderung kesulitan untuk membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Pada dasarnya hukuman itu sifatnya mendadak, tidak terencana, dan bersifat satu arah, di mana guru memberikan hukuman tanpa melalui kesepakatan dengan murid. Sedangkan pada konsekuensi sudah direncanakan atau disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, dalam hal ini guru dan murid. Lain halnya dengan restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Kita juga belajar bahwa memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada murid setiap mereka mampu melampaui target adalah hal yang keliru. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi,
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan memotivasi seseorang dari dalam untuk terus berbuat hal baik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan manusia pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Kemudian kita juga belajar 5 posisi kontrol guru. Kita diharapkan dapat melakukan refleksi jujur terhadap posisi kontrol yang mana yang paling sering kita gunakan selama ini. Apakah sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan manajer. Dan yang terakhir kita belajar tentang segitiga restitusi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan dan fokus pada solusi, bukan sekedar fokus pada siapa yang salah. Untuk melakukan hal ini diperlukan 3 langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Ketiga tahapan tersebut adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yaitu bahagia, semangat, dan bersyukur karena telah dipertemukan dengan materi ini, sehingga kita bisa berefleksi dengan baik untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang menurut saya sudah baik dan sudah dilaksanakan di lingkungan sekolah kami. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki diantaranya adalah 1. Penggunaan asesmen diagnostik yang lebih bervariasi agar lebih menggali lagi potensi siswa yang sesungguhnya. Yang kedua adalah penggunaan ice breaking. Yang ketiga, menerapkan restitusi dibandingkan konsekuensi dan hukuman. Yang keempat, menerapkan tahapan segitiga restitusi untuk semua permasalahan peserta didik. Yang kelima adalah refleksi, dan yang terakhir adalah mengaktifkan komunitas praktisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Menurut Kemendikbud, terdapat beberapa kompetensi guru penggerak, di antaranya mampu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa maupun komunitas sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan siswa, dan yang terakhir adalah mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Beberapa hal yang sudah dilakukan dan masih bisa ditingkatkan lagi di waktu mendatang, yaitu sudah mulai melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi dengan guru lain, mulai bisa mengontrol emosi kepada siswa yang melakukan kesalahan, sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan wali murid sebagai guru tamu,
sudah berkolaborasi dengan IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja untuk keterserapan lulusan, berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk siswa yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga berkolaborasi dengan alumni untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang lebih baik lagi, serta sudah mulai melakukan praktik pembuatan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya kita akan menganalisis untuk mengimplementasi dalam konteks calon guru penggerak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2022, terdapat 226 kasus kekerasan fisik dan psikis termasuk perundungan. Angka yang cukup memprihatinkan apalagi mereka masih berstatus sebagai seorang pelajar. Disinilah guru diharapkan dapat mengambil peran yang signifikan. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah penerapan budaya positif di sekolah dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja? Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi kontrol diri yang lemah dan krisis identitas. Sedangkan untuk faktor eksternal lebih beragam, yaitu bisa berasal dari masalah ekonomi, kurangnya kasih sayang dalam keluarga, kurangnya bekal ilmu agama, serta faktor lingkungan. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan menjadikan siswa mempunyai kebiasaan positif dalam lingkungan yang positif pula, sehingga diharapkan siswa memiliki kontrol diri yang baik untuk menyaring perilaku buruk di sekitarnya dan akhirnya mampu membuat keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri. Dan hasil yang diharapkan adalah penurunan kenakalan remaja yang signifikan. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu yang sering dilakukan yaitu memegang posisi kontrol sebagai seorang penghukum, teman, dan pemantau. Sedangkan harapan di masa yang akan datang adalah semua guru mampu berperan sebagai seorang manajer. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain diantaranya melakukan asesmen diagnostik untuk merancang metode pembelajaran yang berpihak pada murid serta dapat memenuhi kebutuhan dasar murid. Guru berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar konsep budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Visi sekolah akan dapat terrealisasi salah satunya dengan cara menerapkan budaya positif yang berkelanjutan. Sekian tugas koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.